juga sholat Id yang baru saja kita laksanakan bersama diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberi kesan yang mendalam untuk ketentraman jiwa dan kekuatan iman dalam menuju segala perjuangan demi menegakkan agama Allah, yaitu Islam. Untuk itu, marilah kita tingkatkan ibadah kita dan bakti kita kepada Allah, sehingga dengan ibadah tersebut kita akan menjadi orang yang mencapai derajat muttaqin. Sebagai pembuktian takwa kepada Allah ialah dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan berusaha menjauhi larangannya, sehingga dalam kehidupan seseorang yang bertakwa nampak memancarkan cahaya Islam yang hiasi sikap perilaku perbuatan, perkataan maupun sikap yang baik dan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum kita melaksanakan Idul Adha, kita diminta oleh Allah untuk melaksanakan puasa sunnah, yaitu puasa pada tanggal Zulhijjah yang dikenal dengan puasa Tarwiyah. Dan pahala bagi orang Islam yang melaksanakan puasa Tarwiyah, Allah akan memberikan pahala kepadanya, kepada Allah yang mengetahui sebagaimana dalam hadis qudsi, "Asyam li wa ana azzi", puasa itu dan aku yang akan memberikan pahala kepada orang yang puasa. Dalam hal ini adalah puasa Tarwiyah. Dan kemudian puasa sunnah hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah yang kemarin kita laksanakan bersama, yang mempunyai fadilah atau keutamaan sangat besar bagi siapa yang suka mengerjakannya, seperti sabda Rasulullah, "Sumu yawmal Arafah yukafiru sa'atain ma bi'atan mustaqimah." Puasa hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini dinamakan Hari Raya Kurban. Sesuai dengan namanya, maka ciri utama Hari Raya Kurban ialah diadakannya penyembelihan hewan kurban seperti kambing, sapi, kerbau atau unta, yang mana dagingnya dibagikan sebagai amal sosial kepada yang berhak. Selain itu juga dikonsumsi untuk dirinya sendiri, kecuali kurban natal. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka al-abtar." Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat karunia yang banyak. Oleh sebab itu, kerjakanlah sholat, katakanlah dan sembelihlah kurban. Sesungguhnya pihak-pihak yang membenci kamu itulah orang yang terputus dari rahmat Allah. Perintah Allah dalam surat Al-Kautsar ini ditujukan kepada kita semua, kaum muslimin maupun muslimat, terutama kepada yang berkemampuan ekonomi. Janganlah disia-siakan kesempatan yang baik ini selama hayat masih berada dan sebelum ajal merenggut kita. Kita hendaknya mengumpulkan bekal untuk di akhirat nanti. Amal kebajikan termasuk melaksanakan ibadah kurban ini, sebab tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita masih akan hidup pada Idul Adha yang akan datang. Oleh karenanya kesempatan ini marilah kita renungkan, karena itu adalah perintah dari Allah. Perintah tersebut tentunya mengandung hikmah besar yang nantinya akan dipetik, akan dituai pada saat kita di akhirat nanti. Dahulu ibadah kurban ini pada mulanya berasal dari sejarah perjuangan Nabi
Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Karena setiap kali kita merayakan Idul Kurban, kapanpun dan dimanapun, terkenallah kita akan melihat Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Nabiullah Ibrahim ketika umur 80 tahun baru dia diperoleh seorang putra yang bernama Ismail alaihissalam. Tapi tiba-tiba putra satu-satunya dan yang disayang tersebut diperintah oleh Allah untuk disembelih sebagai ibadah tanda kepatuhan kepada Allah, dan perintah tersebut diterima oleh Nabiullah Ibrahim melalui mimpinya sebagaimana yang tulis dan diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha asy'ana qala ya bunayya inni ara fi manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nabiullah Ibrahim bertanya kepada anaknya, wahai anakku yang sayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, di dalam tidurku aku diperintahkan menyembelih engkau. Bagaimana? Barangkali menurut pendapatmu. Dalam lanjutan ayat di atas dijelaskan, qala ya abati al-ma'ruf sadaqani insyaallah wa sabirin. Wahai ayah yang dicintai, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada ayah. Ayah akan menuruti aku insyaallah dalam keadaan kesabaran dan ketabahan. Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang taat dan patuh kepada Allah. Demikian juga Ismail. Karena itu Ibrahim bermaksud akan memenuhi perintah Allah tersebut dan menyembelih Ismail, dan Ismail pun merelakan dirinya untuk disembelih. Dan dengan pisau terhunus Nabiullah Ibrahim berlutut sambil meletakkan pisau di kaki anaknya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi tatkala Ismail hampir saja disembelih, tiba-tiba Allah menghentikan rencana pembunuhan itu, sebab dengan begitu saja sudah cukup menjadi bukti bahwa Ibrahim dan Ismail patuh atas perintah Allah. Kemudian sebagai gantinya Allah meletakkan seekor kambing yang bebas dari surga. Karena siapa saja yang berkesempatan yang baik dengan dunia ini dan berkemampuan kelebihan rezeki, maka laksanakanlah ibadah kurban ini. Dan ibadah kurban ini sebagaimana sabda Rasulullah, al-Qudiyah bi-sholakin bihari Indonesia hasanah. Bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban, setiap yang berkat daripada kurban hewan kurban satu kebaikan. Bayangkan berapa bulu hewan kurban yang dikorbankan tersebut bagi orang yang melaksanakan. Dalam hadis Rasulullah yang lain juga demikian, bahwa ibadah kurban bagi orang yang melaksanakan menjadi takbir di neraka nanti. Dengan demikian maka kerelaan berkorban yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim tersebut hendaklah kita terapkan pada semua aspek kehidupan kita sebagai bukti semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan diharapkan kecintaan kepada Allah haruslah diutamakan dari kecintaan kepada selain Allah. Maka kita segera mengakhiri praktek-praktek hidup yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Allah. Dan oleh karena itu hari raya Idul Adha juga disebut hari raya Haji. Marilah kita merenungkan bahwa umat Islam dari seluruh penjuru dunia datang menuju ke tanah suci Mekah tanpa mengenal perbedaan kulit, perbedaan ras maupun aliran. Mereka semuanya datang bersimpuh di hadapan Allah dengan ibadah yang sama, manasik yang sama, sebutan yang sama, kesemuanya hanya
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya adalah contoh nyata ketika umat Islam berkumpul di Padang Arafah bahwa kesatuan dan persatuan umat Islam yang tidak mengenal negara, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal ras, kulit maupun aliran, kesemuanya bersimpuh di hadapan Allah. Oleh karenanya marilah kita tingkatkan persatuan dan persatuan kita sebagai firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada ajaran Allah, yaitu agama Islam, dan jangan berbeda antara satu dengan yang lain. Karena itu marilah kita bersama-sama mengiratkan pada diri kita agar supaya kita menegakkan takwa kita kepada Allah, melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Mudah-mudahan ibadah kurban tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa sallallahu alaihi Wa